El Shinta Bandung News and Talk. Pemerintah resmi melegalkan pelaksanaan umroh mandiri setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh disahkan. Ketentuan mengenai pelaksanaan umroh mandiri tercantum dalam pasal 86 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perjalanan ibadah umroh dapat dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU secara mandiri dan juga melalui menteri. Lalu apakah umroh mandiri lebih murah dari sisi biaya dan lebih mudah pelaksanaannya? Dan apa yang perlu dicatat sebelum melakukan umroh mandiri? Untuk membahas hal ini kami sudah kedatangan tamu pagi hari ini. Ketua Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Himpuh Jawa Barat, Dodi Sudrajat, yang juga Direktur Utama PT Dago Wisata Internasional Travel Haji dan Umroh. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kedatangan Pak Dodi ini isyarat akan ada yang umroh atau haji di sini. Oh iya, insya Allah ini semua kru El Shinta nih. Amin ya Rob, ya Allah. Udah berapa kali Pak umroh Pak? Ya ini setiap jamaah yang meminta saya diantar. Namun biasanya sama anak muda biasanya. Gitu. Sekarang ini anak muda yang ramai ya. Iya. Generasi muda nih ya ikutan umroh ya. Iya. Ini pembimbingnya yang biasanya lebih muda biar energiku mengimbanginya biasanya. Oke, Pak Dodi, jangan tegang ya. Kita bahas santai aja ya mengenai hal ini ya. Selain live di radio di 89,3 FM, kita juga live Instagram. Akunnya El Shinta Bandung 89.3 FM. Yeah. Bisa mengarah ke kamera yang ada di sana, Pak Dodi. Nah, boleh. Ini namanya Pak Dodi ini. Yeah. Emang kalau ketemu dengan teman-teman penyelenggara umroh tuh rasanya adem gitu ya. Kita sebelum bahas soal umroh mandiri yang lagi rame nih, yang lagi heboh juga nih. Iya, iya. Mau ngerti dulu nih soal apa itu himpuh? Iya. Iya. Himpuh lahir 29 Oktober 2009, yang mana awalnya itu dari ampuh ya. Awalnya kemudian ampuri gitu kan. Jadi pecahan-pecahan dan itu dari 2007 dan 2009 kita berdiri, anggota kita kurang lebih ada 500-an. Dan salah satu visi misi Himpuh bagaimana memberikan penyedia layanan akomodasi ya dari mulai berangkat sampai pulang, termasuk adalah bagaimana jamaah ini terlayani tidak secara fisik ya, tetapi ruhaninya mendapatkan sebuah pencerahan. Ya. Oh gitu ya. Jadi dari tahun 2009. 2009. Pecahan betul. Dari ampuh. Iya, ampuri gitu ya. Jadi sekarang himpuh. Banyak ya Pak ya asosiasi-asosiasi seperti itu ya? Ya, sekarang ada asosiasi sekarang jumlahnya 13 dan mau 14 sekarang nambah lagi nih. Banyak banget gitu ya. Iya. Karena saking banyak yang mau umroh atau gimana? Iya. Satu fenomena itu adalah waktu 2020 zaman Covid, travel itu hanya 900. Oke. PPU, penyelenggara ibadah umroh. Oh, namanya PPU. PPIU ya. PPU. Oh, PPIU. Itu 900-an data Kemenag. Tapi 2025 sekarang per September udah di atas 3.000. Wah. Jadi naiknya 300%. Cepat banget ya? Iya, 300% lebih sekarang. Artinya apa? Artinya kue di umroh ini sangat prospektif gitu. Kue maksudnya gimana? Ya, kue itu adalah jumlah jamaah yang terus naik ya. Data di Siskopa tuh bulan September kemarin itu sudah kurang lebih 1.500, 1.500.000 yang daftar. Banyak ya? Iya, udah 1.500.000 yang daftar. Itu per apa? Per tahun atau? Ya, sampai September kemarin. Siskopa tuh ya. Nah, di tahun 2025. Artinya apa? Itu pun belum termasuk yang di luar visa umroh. Ada visa turis gitu kan. Oh, visanya beda-beda ya? Iya, karena boleh dengan visi Saudi Arabia 2030 ini salah satunya adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya
tidak hanya umroh, tetapi turis-turis. Salah satunya yang boleh mengunjungi selain Madinah dan Mekah adalah Jeddah. Itu bisa dimasuki oleh non-muslim. Kemudian, ya bisa. Kemudian daerah-daerah Ula, itu kan yang sekarang lagi tenar ya, lagi viral. Itu sampai mungkin bisa lihat kemarin ada konser musik di Ula yang mendatangkan artis-artis Eropa gitu kan. Itu sebesar gitunya MBS ingin mendapatkan salah satu devisa dari kedatangan turis-turis selain umroh gitu. Oh gitu ya. Sudah lama bergelut dengan bidang umroh ini, Pak Dodi? Oh, baru Pak. Jadi sering dengan Himpun berdiri ya 2009 itu. Sudah lama dong. ada beberapa travel kan di sini yang sudah baru 14 tahun maksudnya. Yang lain kan udah di atas 25 ada, Bu. Gitu. 25. Awalnya gimana? Tertariknya dengan ngurus ini gimana? Umroh dulu kah atau ada ajakan atau gimana? Cerita dong, Pak Dodi. Ya, kita ini kan di pesantren, Bu ya. Kalau di pesantren itu keseharian itu nganter jadi supir kadang kan ya, sambil kuliah gitu kan di Visi Unpad kita di Tihos, sekali-kali kita nyupirin Pak Kiai. Nah nyupirin ini kadang-kadang Pak Kiai itu kan hampir tiap bulan umroh tuh. Setiap bulan? Iya, kalau Pak Kiai kan setiap bulan umroh tuh saya anterin ke bandara gitu kan. Nah saya anterin ke bandara. Dalam ya beratnya setiap tahun kok saya nanya nih Pak Kiai kapan saya diajak umroh kok cuman sampai bandara pulang lagi. Ya Allah. Terus kamu kalau lihat antrian kayaknya masih banyak yang senior kayaknya harus ngantri di atas 50. Udahlah Pak Kiai doain biar kamu bisa cepet ini bisa sering kali umroh, ya udah nanti ada jalannya gitu. Qadarullah. Nah itulah doa dari Pak Kiai. Qadarullah ya hampir seminggu tiap hari kan kita berangkatin jamaah. Seminggu sekali ya. Qadarullahnya itulah. Jadi akhirnya doa itu menjadi kenyataan. Nah itulah fungsinya hikmat. Jadi hikmat itu Masya Allah lintas batasnya itu tiap minggu ditantang malah kita malu, Bu. Maksudnya gimana? Artinya malu apa? Artinya ketika kita setiap umroh kan pasti ziarah ke Rasulullah ya. Oh iya, makam Rasul. Sementara akhlak kita masih belum berubah drastis seperti Rasulullah. Jadi kemabrurannya tidak signifikan gitu kan. Akhirnya kita lebih banyak bagaimana kita memberikan layanan yang salah satunya Dago Wisata ini di Bandung ini terkenal dengan umroh paling murah gitu kan. Artinya apa? Artinya sepertinya memberikan kesempatan supaya orang dengan umroh yang murah pun masih terjaga. Bahkan ada slogan kami adalah harga resmi tapi harga backpacker gitu. Umroh resmi. Umroh resmi, harga backpacker. Harga backpacker. Apa artinya? Artinya adalah mengkonfrontasi bahwa ada di luar sana ada oknum-oknum yang menjual murah, tapi tidak sesuai tidak sesuai gitu kan, tidak sesuai. Nah ini salah satunya lahirnya undang-undang sekarang nomor 14 2025. Salah satu narasi yang disampaikan pemerintah adalah ingin mengakomodir perlindungan jamaah, jangan sampai mereka yang punya hak umroh sekeluarga gitu ya, mau umroh ke sana tidak terlindungi. Mungkin salah satu narasinya itu mungkin lahirnya Undang-Undang 14 2025. Namun ini belum maksimal disosialisasi, diajak bicara asosiasi-asosiasi ini, sehingga ada hal-hal yang perlu dibenahi di Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 ini, Bu. Oke. Ya. Dari driver dapat doa kiai, sering memberangkatkan umroh dan juga berangkat umroh juga. Hingga akhirnya ketemu sama undang-undang ini sekarang. Luar biasa ya. Jadi sebelum ke undang-undang tadi ya, Pak Dodi, berarti umroh pertama kali kapan? Umroh pertama kali tahun 2007. 2007 umroh pertama Bicara kali. sama kiai tahun? 2002. Oh. 2002.
Ceritanya karena saya seneng nge-shoot, Bu. Nih, saya punya handycam. Oh, Saya ngevlog. Iya, saya punya handycam. Nah, handycam itu gimana caranya? Saya pengen umroh. Si handycam itu ini kan Bu, Titip? apa? Saya gadaikan Oh, oh. ke travel Makbuloh namanya di Jakarta. Jadi saya pengen umroh gimana nih, saya punya handycam Sony, waktu itu kan mahal lumayan. Mahal. Ya udah dijaminkan digadaikan, nanti pulang umroh kalau udah bayar boleh bawa handycam lagi. Oh, maksudnya digadai untuk digadai untuk umroh, itu ceritanya Bu itu. Subhanallah. 2007 ya? Iya. Umroh pertama. Nah, alhamdulillah alhamdulillah 2007 lancar. 2009 saya bawa jamaah, Bu. Ceritanya bawa jamaah 25 orang nih. Nah, bawa jamaah ke sana. Karena memang kan kita backgroundnya tidak punya pengalaman ini, Bu, sebagai pelaku usaha umroh ya. Qadarullahnya tanggal 2009 saya bawa jamaah itu, karena belum punya izin waktu itu. Akhirnya kita dengan Salut Travel di Jakarta bergabung. Alhasil qadarullah pas mau pulang, tiketnya ternyata bodong. Jadi kita ditipu sama Travel Jakarta. Jadi posisi itulah yang menjadikan ketika kita di sana nggak punya tiket, akhirnya selama sebulan bagaimana kita mengembalikan 25 jamaah itu dengan menuntut, Bu. Ada uang 10 juta buat 2 orang pulang gitu kan. Ya, saya akhirnya bekerja dari hotel ke hotel. Serius itu? Betul, dari hotel ke hotel bekerja sebagai angkut-angkut cover. Jadi angkut-angkut cover dikasih real gitu kan, angkut-angkut cover dikasih real, hubungan. Banget, Pak. Tiketnya bodong. Ya kalau berbicara jahat sekarang malah saya anggap sebagai pahlawan itu travel itu. Karena saya bisa belajar selama sebulan itu. Kan awalnya tidak punya dasar kan, Bu ya. Tidak punya dasar. Jadi saya kalau melihat travel yang di Jakarta itu, terima kasih karena Anda sudah memberikan kesempatan saya bisa belajar di Arab Saudi gitu kan. Nah, kalau enggak kan nggak punya ilmu ya. Ya Allah. Qadarullah alam sebulan dapat 1.000 real. Waktu itu tiket itu 1.000 real. Murni karena kerja dulu di sana. Iya, itu 1.000 real kita berangkatin gitu kan. Harga tiketnya 1.000 realan lah gitu, dipulangkan. Jadi 25 orang tuh kurang lebih sebulan. Kita di sana sebulan. Artinya apa? Ketika pulang tuh banyak sahabat-sahabat di Mekah yang mendukung. Udah kamu bikin travel sendiri saja. Nah, itu Bu. Jadi kita dari situlah kita bikin travel sendiri 2009 gitu. Luar biasa. Iya. Itu yang nipu itu masih ada travelnya. Itu walau alam karena pemilik Penasaran karena pemilik travel itu mau dihukum pancuk tangan. Iya, dipotong tangan karena karena informasinya mencuri uang jamaah. Iya, walau alam apakah jadi atau tidak, tapi ya itulah. Ya sudahlah ya. Jalan dari Allah ya, saya bilang dia sebagai pahlawan saya. Luar biasa. Cara Allahnya begitu. Jadi kisahnya ini ya, kayak gitu ya. Iya, dikeceburin dulu, Bu. Oke. Hingga akhirnya 2009 bikin travel. langsung bikin. Iya, bikin travel. Dengan nama ini. Ya, nama Dago Wisata karena kita ngontrak di sebuah rumah karena kita ya di pesantren Babu Salam kan karena hikmat ya, prosesnya hikmat ya, kita juga cari rumah yang memang bisa pas gitu. Kebetulan rumahnya itu punya seorang dokter. Awalnya. Iya, dokternya namanya Dokter Salmiati. Saya kenal. Karena dia tahu saya dari pesantren, mungkin gajinya kecil, jadi tidak usah bayar, Bu. Tapi ternyata tidak hanya ke saya, yang lain juga tidak usah bayar. Jadi akhirnya kalau saya ke dokter itu kalau selama 5 tahun ya di pesantren ke Dokter Salmiati itu, saya bawa pisang aja di kebun, bayarnya pisang ke dokter itu. Kayak barter jadinya ya. Jadi karena itulah Dokter Salmiati mungkin warga Dago sudah tahu ya, sudah tahu. Terkenal ya.
beliau juga dosen, jadi akhlaknya masya Allah subhanallah gitu kan, akhlak. Sekarang masih hidup, usianya udah mau 88 kalau salah, karena saya anggap jadi ibu-ibu sendiri. Dr. Salmiati itu jadi ibu sendiri, dan bertepatan di kantor itu namanya Jalan Dago ya. Akhirnya muncullah nama Dago Wisata. Ternyata ini ya, lika-likunya luar biasa ya Pak Dodi ya. Hingga akhirnya bisa sampai dengan hari ini ada di sini tuh luar biasa ya. Enggak. Ya, lebih banyak senangnya, Bu. Lebih banyak senangnya. Lebih banyak senangnya karena satu hal adalah ya ketika kita bisa memberangkatkan orang-orang umroh, kemudian ada satu perasaan ingin memberikan servis ya. Kalau servis fisik mungkin semua sama lah. Travel hotel pengen bintang 5 pelataran atau apa, semuanya pasti ingin memberikan servis. Tapi ada satu hal di kita ini salah satunya adalah rasa. Rasa ini sebenarnya ini buat teman-teman travel yang lain. Ya mungkin kalau kita jualan bintang 5 semua bintang 5. Jualan pesawatnya pasti pesawat bintang 5. Semuanya ingin nomor 1. Yeah. Tapi ada hal yang kadang kita lupa bahwa jamaah ini ada satu hal ketika dia ingin menjalankan sebuah umroh, ada masalah-masalah yang dibawa. Masalah hutang, masalah belum nikah, masalah pekerjaan. Dan inilah pembimbing sebulan sebelumnya itu harus dekat dengan jamaah. Apa sih yang diharapkan oleh jamaah? Itu. Yang diharapkan oleh jamaah apa, sehingga dari mulai sebelum berangkat itulah harus mulai menata kita labbaik Allahumma labbaik. Itu tuh pada awalnya Allah akan memanggil, tapi siapkan dulu. Jangan sampai pas di sana baru dirubah. Nah, sebelum berangkat inilah selayaknya kita memantaskan diri, artinya sudah mulai menata cara-cara Rasulullah ya, menyempurnakan seperti halnya Rasulullah, sehingga slogan mabruk sebelum umroh itu atau sebelum haji itu yang harus dikejar, mabrur. Jadi artinya di sana tinggal menikmati, tinggal istiqomah saja udah. Gitu. Konsepnya gitu ternyata ya. Harusnya begitu. Ya. Biasa. Nah, dari pengalaman tadi nih, saya jadi kepikiran kalau ada umroh mandiri, nampaknya tidak sesimpel itu ya, Pak. Iya. Iya nggak sih? Karena saya dengar dari tadi cerita Pak Dodi tuh banyak banget pernak-perniknya, ya, sampai ada tiket bodong dan lain sebagainya. Maksudnya bukan tidak mungkin umroh mandiri itu juga ada potensi itu kan? Kita nggak pernah tahu kan? Iya. Kayak gitu. Gimana Pak Dodi memandang hal ini, umroh mandiri? Malaysia atau di Malaysia, Singapura, sebenarnya setelah pandemi itu 2021 itu sudah 50-50 melaksanakan umroh mandiri. Oh sudah 50-50 gitu kan. Bahkan Singapura sekarang udah dominan umroh mandiri. Artinya apa? Mereka mungkin secara pendidikan sudah bagus ya. Sudah bagus, digitalnya juga sudah bagus. Indonesia pun sebenarnya sebelum dilegalkan ini umroh mandiri sudah mulai ramai, Bu. Sebelum pandemi sudah mulai ramai. Nah, sebelum dilegalkan. Ya, sebelum dilegalkan pun sudah ramai. Nah, tinggal dengan pada saat ini kenapa menjadi polemik Undang-Undang Nomor 14 2025 ini, ada narasi-narasi yang perlu kita sempurnakan. Okay. Kita sebagai PPU, sebagai pelaku kebijakan pemerintah ya, kita harus melaksanakan. Dan salah satunya narasi pemerintah adalah dengan pasal 86 maka dilegalkannya umroh mandiri. Mungkin narasinya ingin supaya terlindungi. Terlindungi umroh-umroh yang mereka jalan ke sana itu terlindungi. Yang selama ini belum terdetek oleh Kemenag ya. Tapi ini pun ada beberapa hal yang masih menjadi masalah umroh mandiri ini. Gitu. Apa itu, Pak?
Salah satunya adalah umroh mandiri ini mungkin yang tadi saya sampaikan di Malaysia, di Singapura semuanya sudah mulai tahap umroh mandiri. Ini satu adalah di pasal 87 ya Undang-Undang tahun 2025 nomor 14 2025 pasal 87 bahwa umroh mandiri ini akan harus masuk dalam sistem kementerian penyedia layanan di kementerian. Masuk ke sistem, Bu. Jadi ketika nusuk ada, maka di Indonesia pun harus ada sistemnya yang terintegrasi. Iya. Jadi dia online gitu Bikin, kan. Online. Kenyataannya ini belum ada. Ini dengan undang-undang ini kenyataannya sistem Kementerian Haji itu untuk mandiri belum ada. Masih baru juga kan kementeriannya? Iya, nah ini belum ada. Artinya apa? Ya jadi ilegal tuh nantinya. Dia ke sana tapi sistemnya belum ada. Belum ada. Oh, jadi harus prepare dulu sistem online-nya. Prepare-nya gitu. Kemudian berbicara umroh mandiri dengan umroh mandiri yang perlu perlindungan, ya perlu perlindungan. Ini perlu pemerintah adalah di pasal 88 itu pemerintah tidak perlu manasik. Jadi ya tidak perlu manasik. Jadi umroh mandiri nggak usah perlu manasik, berangkat saja gitu kan. Nah, ideal nggak tuh? Ya yang tadi saya sebutkan bahwa tidak sekedar fasilitas yang didapat, ya, tidak sekedar hotel. Saya tahu hotel ini, saya tahu pesawatnya, tetapi harus ada rasa bimbingannya. Betul. Harus rasa bimbingan ke sana itu kan. Kalau piknik pun nggak ada rasa ya. Kan ini ibadah. Ya. Nah, ini pasal 88 pemerintah belum mengakomodir. Ini tidak mengakomodir bimbingan manasik. Nah, ini yang perlu kita subjek jamaahnya yang. Iya dong. Ini yang makin yang lebih ini lagi, lebih kritis lagi adalah di pasal 9697, Bu. Apa tuh, Pak? Jadi ketika dia dapat akomodasi akomodasi hotel, dia kesehatan ya, kemudian dia akomodasi pesawat lain-lainnya. Di pasal 9697 kalau ada kejadian di sana misalkan ditipu atau tiketnya bodong atau dia hotelnya tidak bisa check in, itu tanggung jawab masing-masing. Loh, di pasal itu? Iya, 9697 tuh. 9697 tuh, coba baca mungkin. Jadi itu silakan, tidak ada kompensasi pemerintah. Tidak ada kompensasi. Ini kayak jerumusin ya, maksudnya ya di satu sisi memang mungkin bagus ya umroh mandiri gitu, tidak bergantung kepada beberapa lembaga umroh bisnis umrohnya begitu. Tapi kan kalau akomodasi semuanya ditanggung masing-masing, gimana dong pelindungan negara? Di mana negara hadir ketika itu terjadi? Nah, itulah yang perlu disempurnakan, Bu. Jadi kenapa 13 asosiasi kemarin menolak ya? Sekarang aja kemarin belum dilegalkan, sudah ada oknum-oknum yang memang kalau oknum-oknum yang memang ada indikasi sudah ada indikasi, karena kalau Ibu lihat di Instagram sekarang jualan umroh itu ada yang 10 juta, 15 juta, ya kan? Murah banget. Nah, artinya kalau di Malaysia atau tingkat pendidikannya kan bagus ya, dia logikanya ada. Kalau di kita mungkin orang yang di sana yang di Cidaun yang tergiur aja. Tergiur 10 juta umroh gitu. Ayo deh gitu ya. Tergiur saja. Tergiur saja. Itu yang menjadikan kita ke Komisi 8 ya, 13 asosiasi semuanya ingin memberikan masukan-masukan sebelum lahirnya Undang-Undang 14 2025 ini, karena tanpa dilegalkan juga ya sudah muncul indikasi, terlepas dari PPU juga ada oknum-oknum yang memang ada juga di PPU. PPU juga ada di antara. Nah, ini juga PPU yang jumlahnya 3.000 kan.
Ini bagaimana fungsi pengawasannya gitu kan. Nah ini fungsi pengawasan pemerintah ketika memberangkatkan yang 3.000 PPU juga itu perlu maksimalisasi, apalagi ini yang umroh mandiri gitu kan. Umroh mandiri, kalau mungkin keluarga yang sudah biasa bepergian ke luar negeri, mungkin itu relatif memudahkan, ya. Oke. Relatif memudahkan, ada 3 orang, ada 10 orang. Tapi ini pun umroh mandiri di pasal 122, ya, Undang-Undang 14 2025 ini, itu notaben selama ini umroh mandiri yang ada di media sosial itu mengumbarkan, menawarkan, menghimpun untuk memberangkatkan. Dari pasal 122 itu tidak bisa, harus berbadan hukum. Kalau umroh mandiri kan tidak berbadan hukum kan? Enggak. Nah ini tidak boleh menghimpun karena mungkin salah satunya dikhawatirkan karena travel ini kategorinya di OSS risiko tinggi, jadi memang harus merapat juga ke PPU sebagai amanah dari Undang-Undang 14 2025 pasal 86 itu. Oke. Gitu. Jadi yang legal saja sudah banyak oknum, Ya. apalagi ya umroh mandiri. Iya. Oh gitu ya. Jadi yang kemarin disampaikan ke Komisi 8 ini adalah untuk Ya, bisa ada potensi-potensi yang dievaluasi lah Ya. atau di ya salah satunya ditinjau ulang ya. salah satunya adalah tata kelola ini kan, kalau kita umroh mandiri kan langsung kita ke nusuk tuh, Oke. ya, Ya. ke nusuk, walaupun ini belum ada nih penyedianya di sini nih, ya kan, ini penyedia belum ada, belum bisa. Penyedia layanan Kementerian Haji belum terintegrasi ke nusuk nih. Nah, ini sekarang bagaimana nih? Kan belum legal berarti. Karena penyedia sistem Kementerian Haji, Kementerian Haji Indonesia-nya belum terintegrasi. Nah, yang ini yang kalau sesuatu yang sekarang ada pun PPU ini sebenarnya ada 3.000 PPU ini sebenarnya ini menjadikan sebuah aset juga, aset tata ekonomi kelola yang memang bisa merekrut jutaan orang di 6.000 PPU ini kan untuk tenaga kerja. Ini langsung ke sana ya ada ibaratnya tata ekosistemnya di sini sudah mulai berkurang kan akhirnya. Tapi permasalahannya adalah bagaimana negara hadir saja. Iya dong. Nah itu. Karena kan warga negaranya ke negara lain untuk beribadah, bukan hanya sekedar itu kan, Iya. tapi nyawanya juga bagaimana nanti, apakah kembali lagi atau tidak dan lain sebagainya. Di tengah perjalanan ada sesuatu, ada aksiden dan lain sebagainya. Nah itu 9697 tuh Nah, pasalnya itu. itu Iya. bisa dibaca bahwa itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Tapi bisa jadi dengan adanya pasal tadi, Pak, membuat masyarakat juga jadi akhirnya berpikir, oh jangan deh, jangan umroh mandiri, jadi mendingan ikut saja sama biro-biro umroh yang sudah ada gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi pilihan lah. Iya. Memang salah satu misi dari ucapan dari Wakil Menteri ya. Jadi ini sebagai alternatif tambahan. Mengakomodir alternatif tambahan selain adalah biro perjalanan. Alternatif tambahan kenapa? Karena di Saudi sudah disiapkan mungkin nusuk ya, disiapkan nusuk. Ini yang selama ini yang selama ini mandiri belum dilegalkan, dengan dilegalkan ini yang menjadi supaya ada kepastian hukum di sana, terlindungi, itu aja mungkin salah satunya. Tinggal PR tadi, PR bagaimana bahwa salah satu pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia ini tidak hanya fisik, Betul. tapi juga bagaimana orang yang pulang ke sana itu mabrur. Kita ingin sepakatnya semuanya gitu ya. Visinya adalah sok silakan berumroh. Bukan cuma sekedar berangkat, Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. sebenarnya ya. Indonesia setiap tahun menghajikan 221.000 ya. Artinya apa 221.000 itu kalau Masya Allah kalau sudah tempaan hukumnya benar-benar kan itu sebenarnya jadi memberikan pencerahan kerohanian sebenarnya. Pemerintah dibantu dengan haji ini sebenarnya, dan mudah-mudahan ke depannya sebenarnya dengan figur-figur
yang haji benar-benar ya seperti Ibrahim, sebenarnya harusnya Indonesia lebih bersih ya. Ini mindset yang menarik ya menurut saya ya. Karena selama ini orang taunya ya mau umroh ya itu ibadah gitu. Iya. Ya nggak dipikirin lagi setelah dari ibadah itu apa dan untuk apa dan bagaimananya nggak terfikirkan sebenarnya. Hanya sekedar berangkat saja. Iya. 221.000 setiap tahun. Ya semoga bisa khairunas min anfahulinas. Jadi amin. Ada kalau sudah Bermanfaat, haji ya. itu sudah harus memberikan manfaat. Nyatanya gimana Pak? Nah, ya, masih optimis lah. Tapi yakin lah kalau di bawah bimbingan Dago Wisata semuanya Masya Allah ya. Semua juga bisa lah, semua travel insya Allah bisa. Ya. Gitu ya. Karena ya itu tadi nggak kepikiran untuk mengukur pasca umrohnya itu loh Pak. Karena yang kita tahu ya sekedar berangkat saja, menunaikan ibadah, selesai gitu. Iya. Di kami jadi perlu diakomodir soal ya. rasa tadi ya sama ya, rasa itu kementerian tadi. saking saya menjadikan rasa ini wajib. Oke. Bagi yang tidak ikut manasik nggak usah daftar. Jadi ada orang-orang tuh yang aduh saya nggak usah ikut manasik Di ya. biro yang Bapak? Iya. Oh. Saya berikan begitu. Bagi yang tidak ikut manasik, karena manasik di kita adalah di karantina Bu, 2 hari. Jadi manasik kita di karantina dari pagi sampai besok. Nggak pulang tuh? Nggak pulang. Nah, jadi di karantina di sana setidaknya mereka harus memahami jati diri mereka. Dia mau datang ke sang robnya, apa yang harus dipersiapkan. Iya. Karena ketika memakai kain ihram ya sudah siap-siap itu mah. Gitu ya Pak ya. Iya, sudah siap-siap. Saya belum pernah pakai ihram. Insya Allah setelah ini ya. Ya, oh gitu ya. Ya, jadi di Dago Wisata salah satunya itu kita ada manasik karantina. Jadi wajib tidurnya ya seperti halnya wukuf. Jadi serius, Pak? bercacar ya, berteteran gitu kan. Bercacar. Suhunya panas jadi luhur, Bu. Nah, jadi benar-benar POV di Mekah. Iya. Oh, Jadi ada tempat manasiknya kita di sana di pinggir Danau Jatiluhur ya. Karena apa Bu? Karena kalau hanya sekedar lifestyle buat, saya mau umroh gitu kan. Ada Pak Dodi, sekedar lifestyle. Jadi ya itulah namanya juga dunia Bu. Kalau semuanya beriman Bu, nggak ada ustadz Bu. Gitu ya. Itulah fungsinya Ustadz ya. Iya, ada pekerjaan kalau dunianya beriman semuanya nggak ada dinamis. Oh, luar biasa. Jadi Pak Rudi tegaskan kalau nggak manasik lebih baik nggak usah berangkat. Gitu. Ya, salah satunya itu syaratnya Bu. Termasuk orang yang sudah baru juga, orang yang sudah pernah manasik. Iya, orang yang tetap sudah harus ikut lagi. Iya, harus Bu. Karena umroh ini bukan sekedar narasi perjalanan ke sini. Tiap umroh pasti beda rasanya. Beda ujiannya. Pak Rudi merasakan? Ya. Jadi ya termasuk yang banyak ditegur karena banyak dosanya. Contohnya gini Bu, kalau ketika kita tawaf sunnah misalkan ya, saya lihat normal ya, lihat akhwat di sana yang cantik gitu kan ya. Langsung Bu itu mah mata saya sama askar ditonjok itunya. Astagfirullahaladzim. Jadi mending begitu kan? Jadi kejadian bener itu Pak? Kejadian gitu. Satu hal ibu saya pernah cerita juga setiap ini mau tahajud. Jadi si kucing itu kalau suka kalau lagi tahajud itu kan suka tidur di ini sejadah. Sama ibu saya dibalangkan. Nah, kejadiannya ibu saya lagi di depan Ka'bah, lagi enak-enak, diusir. Ininya sejadahnya diusir. Dia ingat, astagfirullahaladzim. Kalau tahajud selalu. Ini orang tahajud aja udah ditegur Bu. Ya kan? Jadi tapi nggak usah takut Bu, karena apa? Karena kejadian-kejadian itu kan memberikan vitamin kepada kita. Betul, vitamin. Ya, iya, betul. Vitamin ya. Ini jadi berubah kan? Iya. Nah, jadi berubah. Oh iya. Itu. Wah, ini jadi termotivasi saya. Karena selama ini yang saya lihat
ya mungkin karena circle saya itu gitu ya. Ya lifestyle saja gitu. Oh, Iya. tahun ini belum berangkat umroh. Mau berangkat gitu. Oh, gitu ya sih. Ternyata nggak Sayang Bu kalau nggak sesederhana iya, itu. Ya. sayang kalau hanya pindah tempat ya. Ya pindah tempat ya. Sholat pindah tempat, tidur pindah tempat. Tetapi kenikmatan di sana 100.000 di Masjidil Haram, Iya. ya 10.000 di Nabawi, kemudian nah hal-hal itu tidak dijadikan plan untuk meningkatkan spiritual, sayang. Ya. Oke. Wah, saya sedikit ini ya. Jadi hanyut juga ya saya dengan cerita-ceritanya Pak Dodi ini mengenai umroh ini, karena ya semoga sih pemerintah mengevaluasi ya undang-undang ini. Jangan sampai nanti sudah direalisasikan banyak yang umroh mandiri, tapi kemudian banyak permasalahan yang harus ditanggung oleh pemerintah itu sendiri sebenarnya kan. Iya. Iya Salah satunya yang sering terdengar adalah deportasi, Bu. Deportasi itu apa? Seringkali umroh yang legal saja disusupi sama orang yang mau bekerja. Di Arab Saudi. Iya, sebelum umroh mandiri nih dilegalkan, ada beberapa orang yang ingin kerja masuknya ke visa umroh. Jadi dia umroh ke sana, pas mereka masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf sa'i, dia alasannya apa? Ya, kabur. Dijemput sama di sana temennya. Nah, terus gimana identitasnya setelah itu? Ya udah, hilang. Artinya kita melaporkan ke KBRI, hilang. Terus pemerintah Saudi sana langsung ngasih ini denda ke travelnya 100 juta. Satu orang hilang. Itu yang legal. Itu yang legal dengan PPU. Sekarang kalau umroh mandiri ke sana, bagaimana mereka memfilter mereka-mereka yang ingin kerja di sana? Yang kalau sudah masanya visanya 3 bulan tidak pulang, udah itu langsung ada surat ini denda. Denda itu, dan travelnya juga didenda sama. Gitu. Ada risiko ini yang namanya umroh ini ya resiko tinggi itu ya seperti ini, Bu. Dan mohon maaf tidak segampang itu bikin usaha travel, karena dengan berjamurnya naik juga seiring itu juga berjatuhan. Haji kemarin 2025 itu beberapa travel hancur. Artinya ini, kenapa? Sudah beli tiket, sudah bayar visa, ternyata perodahnya nggak keluar. Udah, jadi nilai 1M, 10M, 20M itu sesuatu hal yang kontingensinya tinggi sekali. Resikonya apalagi di haji, ya itu di haji itu. Jadi bisa saya lihat kemana travelnya kok nggak ada lagi, ya itu. Jadi bisa membalikan kerugian yang miliaran. Gitu. Baik, sebelum jeda saya bacakan WA yang sudah masuk ya. Oke, siap. Pak Dodi ini dari Pak Sony. Pak Dodi, apa nilai positif dan negatif bagi peserta umroh mandiri? Dan bagi travel haji dan umroh, apa dampak umroh mandiri ini? Kemudian dari Pak Eko Aprianto, kalau ada umroh mandiri, apakah tidak ada kekhawatiran perang tarif murah? Gitu. Kemudian kalau ada umroh mandiri, harus ada juga haji mandiri. WA dari Pak Sony dan Pak Eko Aprianto akan berhadiah umroh. Oh, enggak ya? Bercanda Pak Dodi. Beneran juga enggak? Ada satu paket air zam-zam boleh dibawa di Dago ya. Serius? Nah tuh Pak ya. Sony, Pak Eko ya. Nanti hubungin El Sinta Bandung ya. Alhamdulillah. Silakan dijawab nih tadi Pak soal Pak Sony tadi yang bilang nilai positif negatifnya untuk peserta umroh mandiri. Iya. Ya, terima kasih. Pak Sony di mana ini Pak Sony tinggalnya? Di Riung Duta. Riung Duta daerah Bandung ya? Iya. Oh, ini memang ininya Bandung ya areanya? Iya, Jawa Barat Pak. Jawa Barat ya. Pak Sony terima kasih. Plus minusnya ada Pak. Jadi plusnya adalah Bapak mau kapanpun Bapak berangkat bebas. Kalau ke travel kan, tanggalnya schedule-nya ini. gitu, ya. Kalau nggak sesuai kan, ini
dia nggak menahan diri kan. Iya. Ke travel ini nggak Ditunda, sesuai, belum oke. tadi. Nah, Bapak salah satu positifnya Bapak bisa Berangkat kapan saja. menentukan langsung gitu kan. Oke. Kedua kalau Bapak lebih pinter ini apa men-searching sedunia ya pakai ini marketplace ticketing. Oke. Biasanya ada promo-promo. Tapi promonya tidak banyak, Ibu. Itu mengapa Mandiri kalau pinter itu bisa lebih murah. Tapi kalau nggak pinter bisa lebih mahal. Jadi pinter-pinternya kita Iya. untuk bisa ngecek Jadi marketplace. misalkan gini. Biasanya oke. malam-malam nih jam 12 malam waktu ini gitu kan. Ada tiket gitu kan. Murah. Promo, tapi memang harus isut, Bu. Oh, langsung isut ya? Harus isut. Masalahnya harus isut. Bapak tanggal berapa harus isut. Dan biasanya non refundable, tidak bisa uang kembali. Kalau di travel bisa diganti sama Oh, ada. iya kan, bisa diganti sama oke. nggak jadi misalkan. Ini harus pasti nama si A, si B, si C bisa daftarin keluarga 7 orang, ada yang sakit nggak bisa uang kembali. Biasa karena biasanya promo. Jadi yang kedua, yang satu waktu, yang kedua bisa kalau ini bisa lebih murah gitu Iya. kan. Tapi tidak banyak, Ibu. Misalkan saya mau keluarga besar 20 nggak bisa. Biasanya Iya di bawah 9 orang biasanya promo-promo itu. Nah, yang ketiga waktunya tidak terikat oleh travel. Saya mau men-searching objek-objek yang tidak biasa dilalui oleh travel. Misalkan begini, misalkan ini yang jarang dikunjungi oleh travel misalkan ya. Suatu saat Rasulullah di perang Uhud itu ininya kena tombak, Bu. Mulutnya. Nah, si mulutnya kena tembok, akhirnya dibawa sama Ali. Nah, sama Ali itu karena tergopoh-gopoh supaya tidak terkena. Kan waktu Uhud itu kalah ya. Iya. Jamaah ini waktu itu karena ada ya hubudunnya keluar karena kalah perang itu karena ada munafik juga. Nah, dibawalah Rasulullah ke sebuah gua. Nah, kalau gua Hiro kan terkenal ya. Betul. Ini ada gua. Gua itu dia sama Rasulullah menyandarkan pipinya ke dinding gua itu. Oh, namanya? Nah, namanya di Bukit Uhud yang di belakang Guling Uhud aja itu. Nah, di sana ternyata ininya hilang, Bu. Si bekas tombaknya hilang. Langsung hilang. Hilang. Nah, objek wisata itu tidak bisa masuk bis. Jadi banyak sekali objek wisata kejadian-kejadian yang notaben di Madinah, di Mekah, spiritual yang memang tidak bisa diakses oleh grup. Karena itu harus pakai mobil kecil. Itulah kegunaan umroh mandiri, Bu. Bisa akses kemanapun. Nah, itu, Bu, itu salah satunya. Nah, negatifnya adalah Bapak hati-hati isu tiket ya. Jangan sampai bodong gitu kan. Ya, karena tidak hanya online, ada yang menawarkan, Bu. Ya seperti kemarin itu saya mau berangkat nih, taunya bodong tiketnya, pulangnya. Nah, itu salah satu hal negatifnya adalah pinter-pinter menganalisa tiket ini bodong atau tidak bodong. Yeah. Yang kedua adalah seringkali kita kalau check in di hotel pakai online, ya itu ada hal yang memang tidak biasa dilakukan di di hotel-hotel di Indonesia. Waktu check in misalkan, waktu check in kalau di Indonesia itu sudah standby, jam 2 sudah clear. Ya kan? Kalau di sana Ibu, malam pun masih, kalau hotelnya nggak mau keluar, kamarnya ditidurin sama orang lain. Lah, nggak, ya itu dia. Oh, beda ya? Karakter Arab itu, aduh, kamarnya masih terisi sampai dulu ya, malam. Aduh, kasihan. Oh gitu Pak dia. Kadang-kadang gitu, Bu. Ada satu hal yang beda gitu, karakter di sana, gitu kan. Jadi kayaknya ini benar-benar harus mengedukasi diri sendiri ya. Harus mengenai lingkungan di sana. Perlu lingkungan di sana, termasuk maaf kalau masuk taksi gitu kan, jangan ibu dulu masuk, harus suaminya dulu masuk gitu kan. Oh gitu. Iya kan? Iya. Ya artinya ada seperti itu kan, jangan sampai dibawa kabur gitu kan. Hal-hal itu kan ada adab-adab yang harus diinikan.
Itu negatifnya lah ya. Negatifnya. Yang lain yaitu pasal-pasal tadi yang kita khawatirkan. Iya, tidak ada perlindungan dari negara Belum karena ada masing-masing ya. Iya, jatuhnya. penyedia sistemnya belum ada. Oke. Ya, jadi ya masih legal, undang-undangnya udah ada, tapi penyedia sistem yang ada di sana dia pakai apa tuh? Oke. Yang kedua, bisa disalahgunakan juga. iya, Oh. bimbingan manasik nggak diwajibkan. Maksudnya tidak menjadi hal yang urgent gitu. Padahal kan kita mau yang ke sana tuh mau ngapain gitu. Ya kan? Sudah pasti kita masalah proposal yang ada ke sana tuh kan saya pengen menyembahkan ini proposal ini gitu Iya, kan. iya. Itu kan perlu media boleh ke sana, tapi artinya apa? Artinya adalah ya kalau dia punya pemahaman agama yang bagus nggak ada masalah, insya Allah gitu kan. Nah ini. Tapi kalau enggak, Nah itu, maksud saya. bingung rutenya ya. Mau apa dulu dan oh iya sih, kebayang saya Pak. Saya setiap ada keberangkatan ya sudah maksimal di karantina, ayah wae Bu kena dam. Itu yang udah manasik. Iya. Yang ya ujian namanya Bu. Misalkan suami istri biasanya Bu. Apa? Wah. Bentuk pelanggarannya. Kita udah mikot, udah pakai kain ihram, bertengkar lagi. Allah. Ya udah itu satu larangan kan? Iya. Tidak boleh bertengkar, ya batal dong. Ya salah satu hal yang ini apa yang Pemahaman agama, ya, pemahaman yang ini ya harus kita upgrade perlu. dulu ya. Negatif yang lain ya Kalau itu untuk travel katanya apa negatifnya, positifnya? positif buat apanya Bu? Buat- Travel umrohnya, travel haji dan umroh. Dampak dari adanya umroh mandiri ini apa dampaknya? Dampaknya adalah ya adaptif aja, kita harus adaptif. Adaptif itu ya satu membuat paket-paket yang per keluarga gitu kan. Oh bisa ya. Ya bisa. Jadi ibu di sini khusus karyawan El Sinta hanya Amin. 3 orang berangkat ya, Bisa ya? ya difasilitasi, difasilitasi gitu kan. Difasilitasi dan sebenarnya bisa Bu, harganya bisa lebih karena kalau sedikit sebenarnya bisa lebih murah. Kalau tiket pesawatnya ya, tinggal di sana transportasinya yang agak mahal taksi Bu, ya. Itu yang mahalnya taksi. Jadi adaptif lah ya. Ya setelah walaupun adanya bensinnya umroh murah mandiri. tapi di sana mahal taksinya. Ya. Oke. Dari Pak Eko tadi, kalau ada umroh mandiri ada khawatiran perang tarif murah nggak nih, Pak Dodi? Iya, jadi tata kelola ekonomi di Indonesia ini untuk umroh ini yang lemahnya di pengawasan Bu. Jadi ini Lagi-lagi ya. di pengawasan ini di travel dia bisa tutup aja izinnya. Jadi harga sesuai dengan ini ya PMA Kepmen gitu kan, bahwa harga umroh tidak boleh kurang dari 23 juta. Kurang dari sana dia lihat iklan tutup ini ya Bu sama Kemenag. Tutup itunya apa Siskopatunya, nggak bisa jualan. Pertanyaannya kumaha bagaimana yang umroh mandiri? Pengawasannya seperti apa? Gitu. Yang dikhawatirkan adalah harga mungkin kalau 20 masih wajar Bu, masih bisa lah 20. Meskipun sebenarnya rendah juga Iya, tapi kalau udah di bawah 20 harga pesawat aja kan rata-rata 12 juta sampai 15 juta. Nginep di sana, ya pulang pergi. Nginep di sana, hotel gitu kan. Jadi kalau di bawah 20 sekarang juta? Di bawah 20 juta lumayan ini Perlu dipertanyakan ya. Ini yang akhirnya umroh mandiri ini ketika dilegalkan ya ini menjadi sebuah legitimasi. Legitimasi yang sebenarnya kita juga sebagai PPIU ingin menyelamatkan jamaah. Ya tadi bimbingannya, penyedia layanannya gitu kan, jangan sampai dia yang kalau yang pasal itu 88 itu kan ya pasal 88 itu ibaratnya tidak ada bimbingan manasik. Pasal 997 kalau ada masalah dengan penyedia tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Itu yang salah satunya narasi yang mau disampaikan dari Himpu. Kita tetap
akan melakukan kebijakan undang-undang ini sebagai pelaku regulasi ya. Hanya masukan kepada pemerintah, ini hal-hal yang harus disempurnakan dengan umroh kemarin belum legal aja. Sudah banyak sudah oknumnya. banyak oknumnya. Sekarang semakin semakin Indonesia tuh kenapa masif, ya? semakin masif. Sementara pengawasannya belum siap. Iya. Ya. Semuanya dibisnisin kalau di Indonesia itu ya, Pak Dodi. Jadi celahnya tuh pasti ada aja ya, oknum-oknum tuh ya. Oh, ada umroh mandiri nih, kita tawarin tiket bodong nih, segala macam gitu ya. Ya Allah, padahal untuk ibadah itu ya. Iya. Tapi Berani-berani. satu hal kata kunci nih Bu. Oke. Kata kunci ini sebenarnya semuanya Allah itu memberikan kemudahan lewat beberapa jalan. Umroh mandiri mabrur, bisa mabrur. Tanpa bimbingan juga dia baca buku atau apa. Jadi kemabruran tidak selalu PPU, itu hak Allah lah. Itu hak Allah. Jadi mandiri pun kalau memang dia tawadu, dia berangkat ke sana gitu kan, itu subhanallah gitu kan, itu tumaninahnya lebih tinggi Bu. Tumaninahnya lebih tinggi dia karena dia kata travel jam 3, enggak, saya mau itikaf di masjid, kan bisa kan? Iya kan, kalau umroh mandiri bebas kan? Sebenarnya hal-hal tersebut kan bisa menjadi positif, buat umroh mandiri gitu kan, dan tentunya travel pun tidak harus dengan umroh mandiri merasa rezekinya terambil. Saya pikir ini sudah sunnatullah lah, ada rezeki insyaallah. Jadi adaptif tadi ya, menggunakan paket keluarga tadi gitu. Iya, lebih murah bahkan. Iya, travel ya harus adaptif membuat paket-paket yang murah, dan itu lebih bagus karena apa? Terjamin Bu, yang dikhawatirkan bimbingan ada. Yang dikhawatirkan fasilitasnya nanti tidak bertanggung jawab pemerintah, kita tanggung jawab. Yang terakhir kalau adanya dia deportasi, kita yang tanggung jawab. Gitu. Lebih terorganisir lah ya. Iya. Oke, jadi tinggal pilih saja. Sudah ada undang-undangnya, tapi tinggal dipilih saja. Ada plus minusnya, begitu ya intinya ya. Ini dari Pak Eko. Pak Eko itu di mana Bu ya nih? Pak Eko di kabupaten. Oh, kabupaten. Ini mengenai haji mandiri nih. Dayakolot ya? Iya. Dayakolot. Di Nusuk, pemerintah Arab Saudi membuat platform haji mandiri Bu. Haji mandiri itu, tapi dia tidak memberikan haji mandiri ini ke negara-negara yang sudah ada kuotanya. Haji mandiri itu diberikan kepada negara-negara yang kuotanya belum ada, seperti Timur Timur. Nah, tapi ini menjadi peluang nih. Ada beberapa travel yang sudah mengiklankan haji mandiri. Artinya apa? Bukan, kuotanya haji mandiri. Jadi dia mengambil visanya dari Timor Leste. Nah ini dia tidak dapat kuota, tapi ada ini haji direct namanya Bu. Ini bisa digunakan. Haji direct. Iya, artinya apa? Dia langsung ke Nusuk Bu. Dia tanpa kuota dia. Menggunakan sistem itu. Menggunakan sistem dia. Tapi kelemahannya negara-negara yang belum punya kuota haji seperti Indonesia, Malaysia udah punya kuota. Kelemahannya ya goror artinya belum tentu, karena ya ini kan hubungannya dengan visa gitu kan, kita harus masuk ke Timor Leste dulu, udah gitu keluar cap imigrasi dan sebagainya gitu apa, dan lebih ketat lah ya kalau haji itu kan, beda dengan umroh ya. Iya. Oke. Terakhir deh nih Pak Dodi, ada yang menyampaikan pangken Pak Dodi Abdi Susmiati Yuswa 69 tahun di Sarijadi. 95 tahun ya? Iya. Masya Allah. 69. 69. Saya ada niat nih mau ikut umroh plus Al-Aqsa di Dago Wisata. Oh, Masya Allah. Langsung Al-Aqsa nih. Kira-kira tanggal berapa ya? Oh, ini nanya ini. Terakhir lah, nggak apa-apa ya, dijawab ya. Silakan Pak Dodi. Karena katanya kemarin ada 2 sohib saya sudah berangkat. Saat ini sudah sampai di Masjid Nabawi Madinah Al Mukarramah. Langsung dikirim fotonya itu Pak Dodi. Oh iya.
Ya, ada grup kita seminggu yang lalu udah terbang ke Akso, ya. Ada ke Akso, dan Akso ini tidak pernah tutup ya, jadi selalu terbuka. Oh ya. Karena image kita Palestina itu Akso, tapi pada yang perangnya di Gaza. Oh, oke. Akso di Bandung, Gazanya di Pangandaran, Bu. Jadi Iya, terima kasih Pak. Jadi sisanya saya jadi Jawa. tahu nih. Iya. Nah, jadi tetap terbuka. Ibu Sumiati mudah-mudahan kalau melihat Ibu pengen ke Akso, ini levelnya udah level tinggi, Bu. Jadi kalau orang sudah berniat umroh ke Akso, ini tawakalnya udah tawakal tingkat tinggi, Bu, ini. Karena yang ke sana itu salah satunya yang disunahkan Rasulullah. Janganlah kamu mengunjungi tempat selain 3 tempat itu. Satu adalah Masjidil Haram, masjidku teh Nabawi, 3 Masjid Aqsa. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ini berarti Bu Sumiati ini Masya Allah, dari ketawakalannya Masya Allah ini. Karena orang-orang yang ke Aqsa itu setiap saya ke sana seperti ya senjata tuh di sisi kiri kanan kita gitu. Benar Pak. Senjata itu masuk ke Aqsa itu Masya Allah, saya bawa buku aja diliatin per halaman, buku tadi gini-gini, takutnya ada virus atau apa mungkin. Itu saking gininya. Tapi karena Aqsa dia punya Google, jadi dia terus riwayat kita ketahuan. Saya pernah ditanya mau posting di Facebook, ditanya itu sampai 2 jam saya bisa keluar. Gara-gara saya mau posting di Facebook, ya tindakan brutal Israel. Itulah itu apa? Ketawakalan tingkat tinggi ya. Iya, kan ke Aqsa kita juga mau masuk masjid, kita misalkan saya mau masuk jam 2. Kalau si askar, si tentaranya nggak mau, dia nggak bisa. Tunggu aja azan katanya. Aduh, itu karena ya masih dikuasai. Ya, mudah-mudahan ini berapa itu katanya Pak? Berapa katanya? Range ya. Range. Mungkin berbicara range ini. Range-nya di sekitar 50 jutaan, Bu Haji. Iya. Oke. Bu Tati Susmiati ya di Iya, mudah-mudahan ada diskon nanti khusus buat Bu Sumiati. Di Antos Bu Tati. Ada saudaranya Bu ya yang ini ya baru landing kemarin ke Madinah. Iya, yang grup kita dari Aqsa baru landing ke Madinah. Jadi perjalanannya perjalanan Sirah Nabawiyah itu aja, itu ke Aqsa 3 negara itu, Bu. Jadi ke Jordan ya, di Jordan, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir. Nah, Mesir. Jadi itu Sirah Nabawiyah dan sahabat-sahabat Rasul mengunjunginya. Ya Allah. Nggak ada ke mall, Bu, itu mah, Bu. Benar-benar ziarah. Iya, ziarah aja di Aqsa, nggak ada mall, nggak ada yang belanja-belanja, nggak ada. Iyalah. Iya. Jadi Ibu ini Masya Allah, kenapa dia pilih Aqsa? Saya sudah level tinggi dia. Ininya apa? Marifatullahnya udah Masya Allah. Masya Allah. Oke deh. Senang bisa ngobrol sama Pak Dodi pagi hari ini. Saya punya banyak pencerahan soal umroh. Ternyata banyak cerita ya di balik umroh dan kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di umroh gitu. Saya berdoa Pak Dodi sehat selalu, teman-teman juga di Dago Wisata juga sehat-sehat, bisa terus membimbing para jamaah ya Pak ketika di sana dan sampai pulangnya gitu. Dan semoga adanya ketetapan umroh mandiri ini bisa jadi evaluasi juga buat pemerintah, karena ada beberapa hal tadi kan ya yang perlu dikritisi ya, terutama soal perlindungan untuk mereka yang berangkat secara mandiri. Pak Dodi terima kasih sudah bersama El Sinta Bandung pagi hari ini. Hatur nuhun. Sami-sami. Ada yang mau disampaikan terakhir silakan. Oh iya, baik kepada jamaah dan pendengar El Sinta ya. Mudah-mudahan tentunya dalam waktu tidak begitu lama juga jamaah dan pendengar bisa umroh insyaallah dan haji insyaallah. Amin. Termasuk El Sinta sendiri. Amin. Terima kasih Pak Dodi, sehat selalu. Demikian tadi pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh Himpuh Jawa Barat, Dodi Sudrajat. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Heni Firdawati undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. El Shinta Bandung News and Talk.